kembali lagi di channel belajar gitar alon-alon wae. Kali ini kita akan sama-sama belajar apa artinya chord dan apa artinya family chord. Nah, teman-teman, kalau kita mau belajar sama-sama, chord itu apa sih sebetulnya? Kalau kita tahu ada chord, atau kita bahasa Indonesia sering sebutannya kunci begitu ya, walaupun nggak tahu kunci Inggris, kunci apa. Tapi chord itu chord C, chord G, chord D. Nah, itu sebetulnya artinya apa sih? Apakah itu modelnya kayak gini nih? Oh, ini namanya chord D. Tapi sebenarnya chord D itu apa sih? C, chord C. Jadi chord C itu apa sih sebetulnya? Nah, teman-teman, hari ini kita mau belajar bahwa sebetulnya chord itu adalah kumpulan dari nada-nada pembentuk yang akhirnya ketika dimainkan bersamaan atau dalam waktu berdekatan menimbulkan suatu suasana yang disebut dengan chord. Nah, chord itu jadi kumpulan nada-nada yang membentuk satu suasana gitu. Nah, kalau C berarti kita melihat bahwa sebetulnya setiap chord yang kita pelajari, C, G, E minor, A minor, itu semuanya memiliki nada-nada pembentuk. Nah, nada-nada pembentuk itu seperti apa? Nada-nada pembentuk itu kita bisa bentuk di dalam grafik, nanti aku akan share itu. Grafiknya, kalau grafiknya itu di nada pertama itu C. Nah, berarti kita mulai dari do, mi, sol. Itu untuk tangga nada pembentuk dari chord C. Kalau kita C, kita masuk kepada chord berikutnya, D minor. D minor itu pembentuknya adalah re, fa, la. 2, 4, 6. Kalau 3, E minor, mi, sol, si. 3, 5, 7. F, 4, 6, 1, fa, la, do. G, sol, si, re. A minor, la, do, mi gitu ya. Nah, terus kita masuk ke B dim, itu agak susah, nanti aja. Terus kita kembali lagi ke C, do, mi, sol. Nah, sebetulnya kalau kita melihat chord-chord, berarti sebenarnya semua chord itu punya nada-nada pembentuk. Bagaimana kita bisa melihat nanti kalau kita mainin chord, berarti artinya apa sih? Oh ya, itu ada nada-nada pembentuknya dari chord itu. Contohnya, kalau kita bilang C ini tadi nada pembentuknya adalah do, mi, sol. Kenapa bisa do, mi, sol? Kalau kita coba bedah satu persatu dari senarnya, semuanya ini mengandung unsur nada pembentuk C. Contohnya, paling atas senar ini E atau mi, C atau do, ini E atau mi, ini G, ini atau sol, ini C atau ini do, atau ini mi juga E. Nah, sebetulnya semua ketika digenjreng bersamaan ini membentuk nada-nada pembentuk chord C begitu. Nah, jadi chord itu dasarnya dari situ, teman-teman. Kalau kita tahu chord berarti artinya apa? Oh, karena dari setiap senar ini semua memainkan nada-nada pembentuknya gitu. Jadi kalau kita bilang C, apakah C cuman ini? Enggak, C enggak cuman ini. Ini C, ini juga C, ini juga C gitu ya. Kalau kita melihat dari sini ya, D, E, F, G, A, B, C. Ini pun C begitu. Nah, teman-teman, kalau kita melihat di dalam gitar ini cukup menarik karena sebetulnya kalau kita belajar lebih dalam tentang chord, kita nggak cuma tahu satu bentuk chord aja, nggak cuma satu bentuk, tapi ternyata ada berbagai bentuk, dan berarti kita bisa membentuk bentuk chord kita sendiri. Apakah ini C? Ini juga C. Aku mau bentuk seperti ini. Boleh, ini juga C. Aku mau bentuk seperti ini. Ini juga C begitu ya. Nah, teman-teman, kalau kita belajar chord lebih dalam, kita masuk ke kelas yang lebih advance, kita nggak cuma belajar chord-chord dasar aja. Dan teman-teman, kita akan belajar sekarang namanya family chord. Family chord itu apa? Bahwa di dalam satu kelompok namanya family chord ini, di dalam satu nada dasar tertentu, biasanya yang dimainkan chord-chord di dalam lagu dalam nada dasar itu adalah ya satu kelompok ini begitu. Satu kelompok family chord. Nah, family chord itu contohnya seperti apa? Misalnya kalau kita melihat nada dasar C, family chordnya apa? Mulai dari C, D minor, E minor, F, G, A minor, B dim atau G on B, terus C. Nah, ini family chord. Jadi di dalam lagu yang nada dasarnya itu kita menggunakan C, rata-rata semua akord yang umum di dalam lagu itu adalah tadi C, D minor, E minor, F, G, A minor, G on B, C. Nah, selain chord-chord ini, misalnya kalau kita contoh C, apakah kita jarang pakai akord B di dalam nada C? Jarang sekali gitu. Tapi apakah memungkinkan? Masih memungkinkan. Tapi ini tidak wajar, tidak umum gitu ya.
chord yang lebih umum biasanya yang dimainkan adalah chord-chord di dalam family chord gitu. Kalau D mulai dari D, E minor, Fis minor, G, A, B minor, A oncis, baru D. Nah, itu D. Nah, kalau kita melihat di dalam family chord ini dasarnya apa sih sebetulnya? Dasarnya adalah kita melihat dari tangga nadanya gitu. Kalau kita melihat tangga nadanya, kalau D, E minor, bukan F tapi Fis. Terus G, terus A, B minor, A oncis, D. Dasarnya di mana? Secara teori kita kembali ke teori yang aku pernah kasih di video sebelumnya ya. 1 1 1 setengah 1 1 1 setengah. Caranya 1 E ke E, D ke E ke Fis 1, Fis ke G setengah, G ke A1, A ke B1, B ke C1, Cis ke D setengah. Nah, itu dasarnya untuk membentuk family chord. Dan yang minor dan mayor bedanya apa? Rata-rata 2, 3, dan 6. Akord kedua, akord ketiga, dan akord keenam itu akordnya minor. Akord ketujuh itu diminis atau akord 5 on 7. Kita biasanya pakai itu. Nah, kita teruskan kalau E itu apa? E sama E naik 1 Fis, Fis naik 1 G crash naik setengah A naik 1 B naik 1 C crash minor naik 1, ini B on D crash, lalu masuk ke setengah E lagi. Susunannya kayak gitu. Aku akan nanti akan kasih grafik fullnya di belakang video nanti setelah selesai. Tapi biarlah kita boleh belajar hari ini bahwa kita tahu makna chord dan kita boleh tahu juga family chord itu apa. Jadi fungsinya family chord itu apa? Family chord itu difungsikan kalau kita mau belajar untuk mencari chord tanpa kita perlu diajari oleh orang tentang isi chordnya itu, tapi kita mau cari chord sendiri dari satu lagu tertentu yang kita sudah kenal gitu. Nah, caranya kita perlu tahu family chordnya. Contohnya burung kakak tua ya, burung kakak tua. Nah, kita nggak tahu setelah ini misalnya akan jalan ke chord apa gitu. Apakah burung kakak tua ke Fis minor, Fis mayor? Nggak mungkin begitu ya, falas begitu. Nah, lalu apa yang memungkinkan? Kita bisa belajar dari family chord bahwa kalau kita melihat perpindahan kemungkinan adalah antara D minor, E minor, F, G, A minor, G on B atau C. Burung kakak D minor 2 masih bisa, tapi kurang enak. Burung kakak E minor 2 nggak cocok. Burung kakak F 2 nggak cocok. Burung kakak tua, cocok ya? Ternyata game gitu. Nah, kita bisa pakai sistem coba-coba seperti itu untuk cari chord. Nah, ini fungsinya family chord. Jadi kita tidak perlu coba semua chord untuk mencari tahu chord itu, tapi kita bisa cari family chordnya aja. Jadi kita kebayang kira-kira perpindahan chordnya kemana aja sih. Tinggal di jendela. Oh, kembali ke C lagi, betul kan? Karena C adalah family chord dari C. Nenek sudah tua, kaki giginya tinggal 2 gitu ya. Nah, kalau kita belajar family chord dengan baik, caranya gimana? Hafalin satu persatu memang harus dihafalkan, tapi kita bisa lebih cepat menghafalkan kalau kita belajarnya one by one gitu ya. Jadi kita belajar family chord dari tangan nada C, tangan nada D, tangan nada E, begitu pelan-pelan baru kita bisa nanti hafal family chord. Kalau kita sudah hafal, nanti akan sangat mudah untuk kita bisa coba-coba cari tahu chord dari lagu-lagu yang kita mau belajar chordnya apa. Oke, sekian tentang masalah chord dan family chord. Terima kasih buat perhatiannya. Stay in tune dari channel-channel selanjutnya, dari video-video selanjutnya. Bye-bye.